Kisah dimulai dengan kecelakaan mobil. Seseorang bertanya apakah mereka harus menyelamatkan bos mereka. Seorang pria mencoba menyadarkannya, tapi dia sendiri ragu apakah benar-benar ingin bosnya bangun. Bos itu dulu membuatnya bekerja dengan jam kerja gila-gilaan. Jadi mungkin ini hanyalah karma. Tapi dia berpikir kalau menyelamatkannya bisa memberinya poin kebaikan. Dia mendekat ke bibir sang bos, ketika tiba-tiba cahaya emas jatuh dari langit dan masuk ke tubuh wanita itu. Dia menggerutu bahwa kalau bosnya mati, dia bahkan tidak tahu harus mengadu pada siapa. Tapi diam-diam ia mengakui bibir bosnya lebih lembut dari perkiraannya. Tiba-tiba, mata wanita itu terbuka. Wajahnya memerah saat tatapan bos menancap ke arahnya, bertanya apakah dia sedang cari mati. Sebuah pesan sistem muncul, mengatakan bahwa dia mengejutkan sang permaisuri dan mendapatkan penampilan ilahi. Sang tokoh bingung dengan suara itu, ketika tiba-tiba sebuah kaki menghantamnya. Alih-alih hanya menendang, wanita itu menyiksanya dengan cara kejam. Dia berhasil lolos dengan jiu-jitsu dan lari dari bos yang menakutkan itu. Si bos berteriak bahwa dia akan mendapat hukuman langit, sementara si pria berteriak balik bahwa bosnya hanya pingsan karena kepalanya terbentur, lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lin, si bos, menyadari sesuatu yang aneh. Dia tidak bisa menggunakan energi sejatinya. Si pria yang malang ditekan tanpa ampun, lalu berkata bahwa sebaiknya bosnya benar-benar pergi ke rumah sakit. Ia kebingungan, di mana sebenarnya wanita ini berada. Dan kenapa semua energi dalam dirinya lenyap? Waktu meloncat ke rumah sang tokoh utama. Dia pulang setelah hari yang melelahkan dan hanya ingin beristirahat. Dia menemukan temannya yang gemuk sedang bersantai, lalu bertanya apakah masih ada makanan tersisa. Temannya malah menggoda, menanyakan apakah bos jahat itu sudah menguras tenaganya. Tapi tiba-tiba temannya terdiam kaget, menjatuhkan kaleng yang dipegang. Bingung, si tokoh bertanya ada apa. Saat itu juga, sang bos masuk begitu saja ke rumah, menatap sekeliling dan berkata apakah kandang sempit ini yang dia sebut apartemen. Si pria menuntut penjelasan mengapa dia ada di sana, sementara si teman gemuk berbisik agar lain kali dia kasih tahu dulu kalau mau bawa cewek pulang. Sang bos tidak peduli, memperingatkan bahwa kalau dia tidak berhati-hati, dia akan menerima hukuman ilahi. Lalu dia tiba-tiba menggenggam tangan Louis, nama sang tokoh, dan menariknya ikut. Melihat pakaian sang bos compang-camping berlumuran darah, si teman gemuk langsung salah paham, mengira mereka baru melakukan sesuatu yang terlarang. Di luar, Louis mengeluh bahwa meski dia bawahan, bosnya tidak bisa seenaknya merampas waktu istirahat. Tapi Lin dengan tenang mengatakan bahwa dari ucapannya, sepertinya dia adalah muridnya. Dia lalu mengaku bahwa dirinya adalah permaisuri dari dunia bawah, yang sudah berlatih lebih dari 3000 tahun untuk naik ke dunia manusia dan para dewa. Itulah sebabnya dia ingin tahu di mana mereka sekarang dan kenapa energi bawaannya hilang. Louis menatapnya, berpikir wanita ini pasti gila. Tapi dia sendiri bukan orang biasa. Ia menyebutkan bahwa sejak dulu memang ada rumor tentang para kultivator di bumi sangat langka. Dan sejauh yang dia tahu, mereka berdua hanyalah orang biasa. Tiba-tiba, wanita itu mengulurkan tangan seakan hendak mencekiknya. Louis panik, memohon agar dia tenang. Lin mendekat sambil berkata bahwa dia tidak memiliki aura aliansi keadilan. Louis pun mundur ketakutan menghadapi wanita gila ini. Namun, di balik pepohonan, 3 pria mencurigakan berbisik apakah benar dia adalah target mereka. Salah satunya berkata bahwa mereka harus membuatnya terlihat seperti perampokan biasa. Lin seketika menyadari mereka sedang mengintai, lalu menyatakan bahwa mereka pantas mendapat hukuman ilahi. 3 penjahat itu muncul, terkejut karena begitu cepat ketahuan. Saat Louis, tokoh utama, melihat energi terkumpul di tangan salah satu dari mereka, dia bertanya-tanya mengapa para kultivator memburunya. Salah satu pria berkata bahwa sayang sekali anak itu melihat sesuatu yang tidak seharusnya, lalu menyerangnya sambil berteriak agar dia mampus. Saat itu, perisai emas yang sebelumnya didapatkan Louis aktif, menghantam mereka ke pohon-pohon. Para penjahat terkejut. Bagaimana mungkin itu terjadi? Suara sistem kembali terdengar, mengatakan bahwa karena ia menyebabkan kerusakan, dia akan menerima paket pemula kultivasi. Louis makin bingung dengan suara-suara itu, sementara Lin dengan dingin berkata bahwa ia harus mengajari muridnya untuk tidak pernah membiarkan musuh lolos hidup-hidup. Dia menyebut para penyerang itu serangga, lalu menendang sekali hingga salah satunya lenyap, seraya berkata bahwa terkadang kekuatan mentah saja sudah cukup. Louis sadar sistem itu nyata, dan entah bagaimana terhubung dengan wanita aneh ini yang jelas bukan orang sembarangan. Sesampainya di rumah, teman gemuknya akhirnya memutuskan untuk pergi tidur di warnet saja malam itu, memberikan apartemen kepada Louis. Ia bahkan memperingatkan agar jangan terlalu berisik, nanti pemilik kos protes. Sambil pergi, dia bergumam tidak percaya Louis bisa membawa pulang wanita itu. Yui pun berpikir sama, karena situasi benar-benar aneh. Ia menyuruh Lin masuk dan duduk, sambil minta maaf kalau tempatnya berantakan.
Lin duduk dengan santai, berkata bahwa dia tidak peduli hal-hal sepele semacam itu, meski biasanya murid-muridnya sangat ketat soal kebersihan. Louis lalu membuka kulkas, bertanya soal klaim Lin sebagai permaisuri yang menyeberang dunia. Kalau ini benar-benar soal kerasukan, lalu apa yang terjadi dengan tubuh asli Lin Mia? Sang permaisuri menjelaskan bahwa ia sedang melewati tribulasi untuk berevolusi ketika terjebak dalam pertarungan melawan aliansi keadilan. Di tengah pertempuran itulah, ia tiba-tiba jatuh ke dunia ini dalam keadaan tanpa daya. Louis menanyakan kenapa dia terus menyebut-nyebut aliansi keadilan, apakah mereka musuh? Sang permaisuri menjawab bahwa mereka hanyalah sekelompok munafik yang berpura-pura suci, padahal menjijikan. Karena mereka ingin melawannya, maka pantas dihancurkan jadi sungai darah. Mendengarnya, Louis yang berdiri di dekat kulkas merasa wanita ini lebih mirip teroris daripada pahlawan. Dia lalu menuangkan segelas air dan memberikannya pada Lin. Lin berkata dia harus memahami bagaimana dunia ini bekerja. Louis menjelaskan bahwa di dunia ini memang ada yang seperti sihir, tapi juga ada teknologi super canggih. Lin menonton adegan gadis-gadis kecil melontarkan sihir, dan ia terlihat kagum. Namun, Louis kemudian memperlihatkan kapal luar angkasa yang bisa menghancurkan planet hanya dengan sekali tembak. Ia memperingatkan bahwa ada orang-orang di dunia ini yang bisa melenyapkan dia sekaligus seluruh planet hanya dengan jentikan jari. Lin tertegun, lalu bertanya apakah itu benar. Louis menegaskannya, dan memintanya jangan sampai menyakiti orang lain, karena akibatnya bisa sangat fatal. Lin kemudian berdiri, berkata bahwa energi di dunia ini tampak sangat langka. Dia meletakkan tangannya di dahi Louis, lalu mengatakan bahwa bakat bocah ini termasuk yang terbaik yang pernah ia lihat. Louis curiga ini pasti ada hubungannya dengan sistem misterius itu. Lin melanjutkan, kalau Louis berada di dunianya selama 300 tahun, dia bisa mencapai tingkat yang luar biasa tinggi. Tiba-tiba ponsel Louis berdering. Dia mengangkatnya, sambil dalam hati mengeluh bahwa yang dia inginkan dalam hidup hanyalah jadi pekerja biasa dan dapat uang sedikit. Ternyata itu rekannya yang berkata kalau bug tidak diperbaiki malam ini, besok dia tidak perlu masuk kantor. Louis kesal, mengatakan bahwa dia bukan mesin yang bisa bekerja tanpa istirahat. Lin ikut berkomentar bahwa kerja larut malam seperti itu sama saja dengan perbudakan. Ia bahkan dengan santai menceritakan bahwa di dunianya, pernah ada tukang jembatan yang melakukan hal serupa, jadi ia potong-potong saja. Louis terkejut karena Lin menceritakannya begitu tenang. Lin kemudian berkata bahwa gara-gara hal sepele itu dia dicap pembunuh, padahal menurutnya tidak masuk akal. Dengan senyum tipis, ia menambahkan bahwa itu semua tidak penting, karena orang-orang itu toh tidak bisa menyentuhnya. Louis dalam hati berpikir wanita ini sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Mungkin dia semacam prajurit distopia, seseorang yang berjuang dengan caranya sendiri. Louis lalu bertanya apakah ponsel Lin masih berfungsi, karena benda itu penting untuk kehidupan sehari-hari. Lin mengeluarkannya dari saku, bertanya apakah benar sepenting itu, padahal dia tidak merasakan aura magis apapun. Ia menyerahkan perangkat itu pada Louis. Louis berkata bahwa ponsel itu mahal dan hebat, bahkan setelah kecelakaan mobil pun masih utuh. Dia menggenggam pergelangan tangan Lin, lalu menunjukkan cara menggunakannya dengan sidik jari. Saat layar terbuka, Lin langsung memerah, menuduh Louis mesum dan pantas dihukum. Adegan berganti, kurir makanan datang. Lin bertanya kenapa udara berbau pedas. Louis mengajaknya makan daging bersama. Lin mencoba sepotong. Terkejut, lalu berkata rasanya jauh lebih aman daripada yang ia bayangkan. Ia menyebut daging itu terasa seperti napas naga. Heran, ia bertanya apakah orang-orang di sini benar-benar makan hal semacam ini. Louis menjawab bahwa di dunia Lin mungkin ada rempah juga, tapi di sini lebih ekstrim. Ia tersenyum, berkata betapa menariknya perbedaan peradaban. Ia lalu mengambil sebotol minuman bersoda, menjelaskan meski terlihat seperti racun, sebenarnya membantu menetralkan rasa dan enak. Dia meneguk sedikit untuk membuktikan. Lin ikut minum, tapi langsung merasa aneh di mulut dan perutnya. Louis memperingatkan kalau ditenggak sekaligus, nanti dia sendawa. Benar saja, Lin pun bersendawa keras. Lin berkata rasanya pahit dan manis sekaligus, cukup nikmat. Ia membayangkan para muridnya pasti mengira ini racun. Tapi ia akan bilang racun ini justru memperkuat tubuh. Louis hanya menggeleng, memperingatkan soal racun yang menumpuk. Tapi Lin dengan bangga berkata seorang permaisuri tidak boleh takut pada hal remeh begitu. Setelah makan, dengan cara anehnya ia bertanya minuman favorit Louis apa. Tapi sebelum sempat dijawab, ponsel Louis kembali berdering. Lagi-lagi bosnya di kantor memarahi karena bug belum selesai. Dia diancam kalau besok pagi belum beres, jangan pernah kembali ke kantor. Louis merasa percaya diri kali ini, karena di sampingnya ada Lin. Ia menoleh, menyadari meskipun jiwanya berbeda, tubuhnya tetap Lin Mia. Esok paginya, Louis menjelaskan berbagai hal di dunia ini. Lin merespons bahwa sekarang ia paham, misalnya elevator itu sebenarnya semacam tangga otomatis.
Louis memuji, lalu mengingatkan bahwa semua orang akan memanggilnya Bos Lin. Ia mengangguk, berkata mengerti. Begitu pintu elevator terbuka, seorang pria pirang masuk, mengeluh bahwa Xiao Qi terlalu kejam. Dia mendekati Lin, berkata sudah dengar kabar kecelakaan, tapi lega melihat dia baik-baik saja. Ia bahkan menawarkan sarapan khusus buatannya. Lin menoleh ke Louis, bertanya siapa pria ini. Louis menjelaskan itu Gu Xiang, mantan pengagum Lin, anak pemilik gedung, dan dikenal sebagai orang tolol. Gu Xiang menoleh ke Louis, menyuruhnya lain kali jangan ikut masuk lift karena orang selevel dia bau dan tidak pantas dekat Lin. Tapi mereka mengabaikannya. Louis malah menyarankan segera berangkat ke kantor. Di kantor, seorang pria gemuk berlari, senang bos akhirnya datang. Ia menyarankan Lin untuk memecat Louis karena kemarin tidak menyelesaikan pekerjaan dan malah menjelek-jelekannya. Louis langsung berbisik di telinga Lin bahwa orang inilah yang meneleponnya terus tengah malam. Lin berbalik, menatap pria itu, berkata bahwa sejauh yang dia tahu, justru dia yang merusak reputasinya. Pria itu malu, menyangkal, menuduh Louis berbohong. Tapi Lin berkata ia menghabiskan sepanjang malam bersama Louis, jadi tahu persis siapa yang berbohong. Gu Xiang terperangah, tidak paham situasi. Louis sendiri sadar Lin baru saja menyalakan api, tapi suara sistem muncul lagi. Karena membuat orang-orang di sekitarnya terkejut, dia mendapat beberapa keterampilan seni bela diri baru. Adegan bergeser ke kantor presiden. Louis menenangkan Lin, berkata jangan khawatir, semua hal ini akan mudah diatasi. Begitu ia bisa mengakses, dia akan tahu persis di mana Lin tinggal, dan Lin bisa pulang. Tapi Lin tiba-tiba bertanya, mengapa dia begitu banyak membantunya? Louis menjawab bahwa dia hanyalah pemuda baik yang suka menolong orang lain. Namun, dalam hatinya dia tahu, kalau dia bisa mengendalikan Lin, maka dia sama saja dengan menjadi kaisar. Selain itu, akan sangat memuaskan melihat si gendut itu mendapat balasannya. Dan terakhir, dia tidak tega membiarkan Lin mati setelah apa yang terjadi kemarin. Lin masih mengingat serangan yang dialaminya dan bertanya apa maksud semua perkataan tentang kematian itu, tapi Louis mengabaikannya dan malah memuji makanan yang dibawa si pirang. Dia lalu membawa hidangan itu sambil bertanya apakah Lin mau tambah. Namun, permaisuri teringat makanan pedas kemarin, jadi melihat hidangan merah itu, ia menolak sambil berguling ke samping. Beberapa saat kemudian, mereka keluar ruangan dan si gendut tampak membawa 3 ember. Meratap apakah hukumannya belum cukup. Tapi Lin hanya menjawab kalau dia harusnya sudah bersyukur masih hidup. Kalau dia mengeluh sekali lagi, hukumannya akan ditambah 10 jam. Lalu Shannon muncul, bertanya kenapa Louis ada di kantornya. Shannon memperingatkan agar permaisuri hati-hati, karena Louis hanyalah pria miskin, kasar, dan bau. Lin melotot kepadanya. Shannon buru-buru minta maaf, bingung kenapa dilirik seperti itu. Louis lalu mengucapkan terima kasih pada Shannon karena sarapannya enak. Setelah itu, Louis berjalan pergi bersama bosnya, mengatakan mereka ada urusan pribadi. Shannon jelas penasaran apa urusan itu. Louis mengingat lagi bahwa ia harus membuat orang terkejut untuk mendapatkan bonus dari sistem. Sementara Shellman beranggapan cepat atau lambat Louis akan membayar semua perbuatannya. Adegan bergeser ke kawasan mewah, yaitu kediaman keluarga Shanshire. Louis memuji Lin karena sudah mulai bisa menggunakan ponsel. Pintu terbuka dan Lin menjawab bahwa beradaptasi dengan dunia baru adalah hal yang alami baginya. Saat masuk, Louis berkomentar bahwa rumah ini memang semewah yang ia bayangkan. Dia membicarakan peralatan dapur dan berniat mengajarinya nanti. Tapi Lin bilang tak perlu, karena dia tidak pernah memasak seumur hidup. Lalu Louis menunjukkan kamar mandi, dan Lin merasa aneh semua kegiatan kebersihan dilakukan di satu tempat. Louis menjelaskan cara menggunakan toilet dan memperlihatkan shower. Lin mengatakan akan mandi, lalu menyuruh Louis menyiapkan pakaian karena dia yakin pemilik tubuh sebelumnya pasti meninggalkan beberapa. Saat membuka lemari, Louis menemukan pakaian yang tergantung. Dia tak menyangka mantan bosnya orang dengan selera begitu. Dia pun mengambil beberapa, yakin ukurannya akan pas. Di kamar mandi, Lin bertanya apakah semua sudah siap karena dia merasa akan masuk angin. Louis justru bingung bagaimana menjelaskan cara memakai pakaian modern. Ia menyerahkan pakaian sambil berkata agar Lin melihat gambar dan jangan sampai dipakai terbalik. Lin mendengus, menyuruhnya berhenti bawel. Baginya, desain pakaian aneh itu masih masuk akal, kecuali seutas tali yang dianggap pakaian. Sementara itu, Louis menonton TV di ruang tamu. Ia memanggil Lin untuk menonton dokumenter sejarah, berniat menjelaskan evolusi manusia dan perkembangan industri. Lin duduk di sampingnya, terlihat penasaran. Tapi tak lama, ia sudah tertidur. Louis jengkel, merasa ditipu. Saat ia menutup tubuhnya dengan selimut, tiba-tiba ada sesuatu yang seperti ditebas. Louis kaget, apalagi Lin masih tertidur. Ia coba mendekat dengan kertas, dan lagi-lagi ditebas. Louis sadar insting waspadanya tajam bahkan dalam tidur.
dia memutuskan menjaga jarak. Dia lalu mengecek item dari sistem dan mencoba berlatih jurus tinju bernama Tinju Surga Dal. Namun, tubuhnya terasa terbakar, dadanya sesak, jantungnya seakan mau meledak. Lin mendekat, memperingatkan kalau terus memaksa, dia bisa mati. Teknik yang kuat selalu berisiko, apalagi fondasi Louis terlalu lemah. Louis merasa terpukul. Tapi Lin mengaku setelah tidur sebentar, dia segar kembali. Ketika Louis hendak membalas, ponselnya berdering. Seorang bos meminta bantuan mengurus berkas perusahaan. Louis mengatakan ia baru saja mengantar Nona Lin pulang, dan akan segera kembali. Lin bertanya kenapa dia tidak tetap di sisinya untuk membantu. Tapi Louis menjawab dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar, dan dia harus memastikan perusahaan tidak kacau. Saat ia hendak pergi, Lin menahannya, lalu melangkah makin dekat. Louis gugup, merasa ini tidak pantas. Tiba-tiba Lin hanya menjentik dahinya, menyuruhnya pergi. Louis bingung, lalu sebelum menutup pintu dia berkata akan memesankan makanan, tapi jangan menakut-nakuti kurir. Lin merenung, kini tanpa energi bawaan, ia tak bisa lagi memindahkan kesadarannya. Di sisi lain, Louis seharian bekerja keras. Di kantor, Satoma bercanda memanggilnya presiden dan menyarankan dia mentraktir. Louis bingung, tapi Satoma mengisyaratkan bahwa semua orang tahu kedekatannya dengan Presiden Lin. Louis membantah, menjelaskan bahwa kecelakaan kemarin hanyalah kebetulan. Shaman yang mendengar merasa lega, yakin Louis tak mungkin sedekat itu dengan Nona Lin. Di rumah besar, Lin marah saat lampu dimatikan. Tapi Louis muncul membawa makanan, membuatnya terdiam lalu lahap makan. Setelah kenyang, ia mengeluh makanan tanpa pedas terasa hambar. Louis membuang sisa makanan, sambil bergumam dirinya masih tak paham. Lin lalu menunjukkan ponselnya, kesal karena aplikasi makanan tidak mau jalan. Louis menjelaskan tentang pembayaran wajah, sementara ia merapikan meja. Ia menemukan catatan teknik meditasi. Ternyata itu tulisan Lin sendiri. Teknik itu menggabungkan tubuh, energi, esensi, dan jiwa, membantunya cukup kuat untuk mulai berlatih. Louis terharu, tak menyangka Lin melakukan itu untuknya. Namun, ada syarat, ia harus mengikuti metode yang dia tentukan, 3 minggu untuk menguasai bab pertama, atau dia akan menyingkirkannya. Louis gugup, karena biasanya murid butuh 4 minggu. Lin yakin dia bisa lebih cepat. Saat Louis mencoba, tubuhnya memanas, lalu tiba-tiba berhasil menarik energi. Bahkan Lin pun terkejut, menganggapnya monster. Sebagai hadiah, sistem memberinya kemampuan langkah kilat. Louis sadar, semakin ia mengesankan Lin, ekspektasinya makin tinggi. Ia tertawa kecil, lalu kembali berlatih. Namun, Lin menuntut hal penting. Kenapa di rumah tidak ada Coca-Cola? Louis heran, tapi tak lama Lin sudah minum kaleng cola dan merasa segar. Sebelum pergi, ia mengingatkan Louis agar jangan sombong, karena banyak jenius tumbang. Tapi saat tengah memberi nasihat, Lin cegukan. Tubuh baru ini ternyata lemah. Louis pamit, memperingatkan kalau minum terlalu cepat bisa sakit. Lin mengusirnya, tapi Louis masih sempat menegur bahwa kebanyakan cola bisa bikin diabetes. Ia pergi, meninggalkannya dengan kesal sekaligus geli. Lin termenung, mengingat di dunia lamanya semua orang takut padanya. Sudah lama tak ada orang peduli padanya seperti sekarang. Di sisi lain, Louis yang pulang ke rumah merasa lelah. Ia mencoba main game dengan teman, tapi semua kabur dengan alasan sakit perut. Rupanya dia pemain yang membuat tim hancur. Hanya seorang teman lama bernama Old Maniac yang mengajaknya ketemuan. Louis senang, karena sudah berteman 3-4 tahun tapi belum pernah bertemu langsung. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu esok hari. Keesokan harinya, Louis menunggu di restoran. Lalu muncul seorang gadis muda. Awalnya Louis mengira pegawai bar, tapi ternyata gadis itu adalah Old Maniac. Ia kaget, karena selama ini mengira temannya lelaki tua. Gadis itu menjelaskan, banyak orang meremehkannya, jadi ia berpura-pura menjadi kakek online. Namanya sebenarnya Xiao Tu, dan ia akan tinggal di kota ini untuk sementara. Tak lama kemudian, di tepi danau, dia bertanya apakah gadis itu tidak takut padanya karena datang sendirian. Gadis itu menjawab bahwa dia terlalu banyak berpikir, sebab dia merasa aman. Sejak kecil ia sudah berlatih, ia yakin bisa menghadapi 3-5 orang laki-laki sekaligus seorang diri. Louis berkata bahwa dia mengerti, tetapi masih belum terbiasa dengan kenyataan bahwa teman online-nya ternyata seorang gadis yang begitu cantik. Gadis itu pun tersipu, bertanya apakah dia sedang membicarakan dirinya, lalu mulai memukul-mukul dinding dengan ringan sambil menyuruhnya jangan asal bicara begitu saja. Namun, karena gadis itu terlalu kuat, struktur bangunan malah runtuh. Ia segera bergegas menyelamatkannya. Sementara Louis berpikir bahwa mati dengan cara seperti ini pun sepertinya tidak buruk. Saat itu, gadis tersebut jatuh tepat menimpanya, dan 5 tulang rusuknya patah. Gadis itu panik dan meminta maaf,
menjelaskan bahwa ia memiliki fisik khusus dengan kekuatan super dan tulang yang sangat padat. Ia sama sekali tak pernah menyangka jatuh menimpa seseorang bisa menyebabkan kerusakan separah itu. Louis lalu menyiapkan sebuah teknik, menenangkannya, dan berkata bahwa dia sanggup menanganinya. Dalam hati, dia bersyukur karena sudah berlatih teknik-teknik tersebut, jika tidak, sudah pasti ia akan mati. Tiba-tiba ponsel gadis itu berbunyi, sebuah pesan masuk. Ia berkata bahwa permintaan pertamanya akhirnya datang. Ia menunjukkan sebuah aplikasi bernama Esiasion dan bertanya apakah Louis mengenalnya. Pemuda itu menjawab, apakah itu aplikasi tempat orang bisa memposting misi untuk dijalankan oleh para kultivator dan pejuang, yang setelah menyelesaikannya akan mendapatkan hadiah sekaligus mengumpulkan poin kepahlawanan. Gadis itu mengangguk, menegaskan bahwa impian terbesarnya adalah menjadi pahlawan wanita terbesar sepanjang masa. Ia menunjukkan misi pertamanya, menjatuhkan seseorang yang merebut pacar orang lain. Saat menunjukkan fotonya, Louis berkomentar bahwa bajingan seperti itu memang pantas mati. Namun kemudian ia terkejut, karena target dalam foto itu terlihat sangat mirip dengannya. Tanpa ragu, gadis itu hampir saja menebas kepalanya. Louis sigap menghindar dan berteriak agar gadis itu tenang, meyakinkan bahwa ia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tetapi sang gadis tidak menggubris, berkata bahwa ini adalah misi pertamanya sehingga tidak boleh gagal, jadi lebih baik dia berhenti menghindar. Ia melancarkan tendangan, tetapi Louis menepi dan bertanya mengapa ia mencoba membunuh temannya sendiri. Gadis itu, penuh tekad, hanya menyuruhnya berhenti menghindar dan berubah menjadi poin pahlawan yang ia butuhkan. Meski terus menghindar, gadis itu mulai terheran bagaimana pemuda itu bisa selalu lolos dari serangannya. Louis berpikir bahwa dalam hidupnya, memang tidak pernah ada perempuan yang mudah didekati. Tapi jika gadis itu ingin melakukannya dengan cara ini, dia juga tidak akan menahan diri. Ia menggunakan langkah kilat untuk muncul di belakangnya, lalu bersiap menggunakan tinju dao, hampir saja membuat gadis itu terhempas. Saat itu, gadis itu sadar ia melakukan kesalahan besar karena mencoba membunuh orang ini. Ia ketakutan. Sementara Louis mendapatkan kekuatan baru dari sistem bernama teknik kejut jiwa, kemampuan yang bisa membuat lawan terhentak dan menuruti perintahnya untuk sementara waktu. Xiao Xiu berkata bahwa kakeknya selalu mengingatkan bahwa Tiongkok menyimpan banyak naga tersembunyi, dan sekarang ia sadar tidak mungkin bisa mengalahkannya. Louis mencoba menenangkannya, berkata jangan khawatir karena ia juga sudah berlatih sejak kecil. Ia menambahkan bahwa ia menang hanya karena gadis itu lengah. Namun, Xiao Xiu tidak percaya, ia menunjuk cara pemuda itu menghindar yang sangat aneh. Ia berkata harus memeriksa tubuhnya. Saat ditanya maksudnya, ia mulai meraba tubuh Louis. Xiao Xiu berkata bahwa jika benar berlatih sejak kecil, pasti ada bekas-bekas tertentu. Tanpa malu, ia mengangkat bajunya, berkata agar jangan melawan karena ia tidak punya pilihan. Lalu ia mendapati bahwa pemuda itu sebenarnya baru berlatih 3 bulan. Louis pun jujur mengaku bahwa dia pikir kemampuan yang ia pelajari memang istimewa, tetapi tak pernah membayangkan sekuat ini. Tentu saja, kita tahu kenyataannya dia baru berlatih 3 hari, tetapi ia memilih tidak memberitahukan itu. Xiao Xiu berkata dengan bakat sebesar ini, ia tak sabar menunggu pendapat kakeknya. Louis lalu bertanya apakah ia bisa mengetahui siapa yang mencoba membunuhnya, menegaskan bahwa ia percaya pada cinta sejati dan tidak akan pernah berkhianat. Xiao Xiu menjawab tidak mungkin mengetahui pengirim misi secara langsung, tetapi ia bisa mencoba mengatur pertemuan. Adegan berpindah ke sebuah van yang diparkir di jalan, beberapa pria keluar. Seorang pria dengan anting emas bertanya, apakah gadis itu berhasil menyelesaikan misinya. Xiao Xiu menjawab ya, dan pria itu bisa melakukan apapun pada si pemuda. Sementara itu, Louis merasa aneh karena tak pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Pria itu memberi selamat pada Xiao Xiu, mengatakan ia akan mendapat ulasan bintang 5. Saat Louis bertanya apakah ada kesalahan karena mereka tidak pernah bertemu, pria itu balik bertanya apakah Louis sudah melupakannya setelah dipakai. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Louis. 2 orang muncul membawa sesuatu yang mencurigakan. Pria beranting emas berkata hari ini mereka akan mengambil segalanya dari si pemuda. Salah satu berkata karena Louis tampan, mereka akan makin senang mempermainkannya. Louis langsung sadar bahwa orang-orang ini sedang bertindak dengan niat buruk atau sedang dimanipulasi. Ia memutuskan inilah saat yang tepat menggunakan teknik baru. Ia mengaktifkan teknik kejut jiwa dan memerintahkan mereka mencari tahu siapa pengirim misi, lalu menghadapinya. Xiao Xiu bertanya apakah dia benar-benar akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Louis menjawab bahwa untuk sementara, ini solusi terbaik. Dalam perjalanan pulang, Xiao Xiu berkata ia sebenarnya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya hari ini, tetapi karena ada telepon, ia harus pergi. Louis berkata karena Xiao Xiu akan tinggal di kota ini cukup lama, mereka bisa bertemu lagi nanti. Xiao Xiu melambaikan tangan sambil berkata sampai jumpa. Louis menatap saat ia dimarahi kakaknya,
Lalu bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan teman-temannya jika tahu bahwa maniak tua itu ternyata seorang gadis. Saat itu, teleponnya berdering. Ia berkata dalam hati bahwa akhirnya seseorang belajar menggunakan ponsel. Ia menjawab dengan bercanda, berkata kalau dia diculik, cukup ketuk 2 kali. Namun Lin menjawab dingin bahwa menggunakan artefak komunikasi sangat mudah baginya. Tanpa basa-basi, ia menyuruh pemuda itu menemaninya membeli pakaian. Adegan berpindah, mereka sudah tiba di toko. Louis membayar uang taksi karena ulah Lin yang menendang mobil setelah ia menyarankan untuk menghentikan taksi. Ia hanya bisa menghela napas, bertanya kenapa tiba-tiba ia ingin membeli banyak pakaian. Lin menjawab bahwa ia tak mau terus-menerus memakai baju milik orang lain. Pelayan bertanya apakah ia membeli pakaian untuk pacarnya. Louis tahu itu hanya trik jualan agar bisa menaikkan harga, lalu menegaskan bahwa ia hanya ikut untuk membawa belanjaan. Beberapa pria di dekat sana berkomentar tidak mungkin orang seperti Louis bisa bersama gadis secantik itu. Pelayan mengeluarkan gaun ringan dan berkata pasti dia suka. Lalu menunjukkan jaket Gucci, mengatakan bahwa itu tak pernah ketinggalan zaman. Lin bertanya pada Louis apa maksud semua itu. Louis menjelaskan bahwa setiap pakaian di dunia ini digunakan sesuai situasi tertentu. Gadis itu mengangguk mengerti, lalu tiba-tiba bertanya apakah ada pakaian ketat dari lateks. Pelayan tampak canggung, bertanya maksudnya apa. Gadis itu kebingungan, lalu berkata pada Louis bahwa ia pernah melihat di komputer miliknya, dia selalu mencari hal semacam itu. Louis langsung malu, buru-buru menjelaskan kepada pelayan bahwa maksudnya adalah gaya superhero yang terlihat kuat. Itulah sebabnya ia menyebut lateks. Tetapi Lin malah berkata bahwa ia ingin mencobanya karena mengira itu tren, sebab Louis sering melihatnya. Beberapa pria yang kepo terus memperhatikan hubungan mereka. Louis akhirnya meminta pelayan membawa pakaian yang lebih pantas. Gadis itu setuju, lalu masuk ke ruang ganti. Tak lama ia keluar dengan pakaian barunya. Pelayan memuji bahwa ia terlihat menakjubkan. Lin berkata pakaian ini mirip dengan yang biasa ia kenakan di dunianya, lalu bertanya apa pendapat Louis. Pelayan menjelaskan itu adalah koleksi vintage. Gadis itu berkata ia sebenarnya ingin sesuatu yang lebih klasik, tetapi ini tampak sempurna. Ia memutuskan untuk membelinya. Lalu ia menunjuk Louis, berkata ia juga akan memilih pakaian untuknya. Louis bingung kenapa, tetapi di adegan berikutnya, ia terlihat hampir sama saja, tak banyak berubah. Namun, Lin yang semakin percaya diri berkata Louis terlihat cukup keren. Ia menjelaskan bahwa keluarganya mengundangnya ke sebuah jamuan makan dalam beberapa hari. Karena itu, ia merasa perlu belajar lebih banyak tentang dunia ini, makanya mengajaknya ke sini. Namun saat Lin mau membayar belanjaan mereka kasir berkata saldo akunnya tidak cukup. Louis terkejut, sebab seharusnya rekening keluarga Lin memiliki dana tak terbatas. Ia akhirnya menawarkan untuk membayar sendiri, meski tahu harus hidup hemat selama 2 bulan. Ia menganggap itu sepadan. Tetapi jumlah totalnya mencapai 38.000 yuan, dan membuatnya syok berat. Setelah kejadian belanja mahal itu, Lin mencoba minuman lain dan berkomentar bahwa rasanya hambar dibandingkan Coca-Cola. Louis mengatakan bahwa ia memeriksa akun keuangannya dan melihat ada transfer besar ke sebuah akun publik. Untuk menyelesaikannya, mereka bisa menghubungi manajernya, tetapi Lin berkata ia tidak terlalu khawatir soal uang. Louis menjelaskan bahwa uang di dunia ini sangat berharga, lalu bertanya apakah ia benar-benar tidak peduli. Gadis itu menjawab, mulai sekarang Louis saja yang mengelola uangnya. Louis bingung, lalu bertanya bagaimana dengan penghasilannya sendiri. Saat itulah Lin berkata bahwa semua uangnya mulai saat ini juga akan menjadi milik Louis. Mendengar itu, Louis tentu saja sangat gembira membayangkan kekayaannya. Namun ia segera sadar. Artinya mulai saat ini ia sepenuhnya menjadi milik Lin dan tidak bisa lagi lepas darinya. Dengan wajah memerah, ia berkata mengerti, tapi ada beberapa hal yang masih harus diperjelas. Tiba-tiba Lin melirik ke samping dan berkata bahwa orang-orang yang tadi memperhatikan mereka sudah menghilang. Ternyata mereka jauh lebih tajam daripada yang diduga. Louis mengaku juga sempat merasa ada yang mengawasi, tapi mengira hanya imajinasinya. Lin memuji instingnya, lalu berkata bahwa kalau mau, Louis bisa menanganinya sendiri. Sementara itu, di sebuah gang, seorang pria botak marah besar bertanya mengapa rencana mereka dibatalkan padahal sudah hampir selesai. Seorang pria berambut coklat menjelaskan bahwa Louis seharusnya dieliminasi karena menyaksikan kecelakaan mobil milik Lin. Tapi karena Lin masih hidup, tidak ada alasan lagi untuk membunuhnya. Pria botak makin marah, bertanya apakah mereka tidak akan membalas dendam atas 3 saudara mereka yang tewas. Seorang pria berkacamata di sampingnya menenangkan, berkata masalah itu akan dibereskan cepat atau lambat. Beberapa waktu kemudian, di perusahaan, seorang staf menyerahkan dokumen kepada Louis sambil berkata bahwa Nona Lin sudah melakukan pembayaran. Begitu pembayaran itu diganti, mereka akan punya uang. Hanya saja, kontrak baru itu perlu tanda tangan ulang.
Dan staf bertanya apakah Louis bisa menanganinya. Masalahnya, Louis lemah dalam urusan angka. Ia teringat perkataan Lin bahwa semua uangnya kini milik Louis. Ia berharap itu benar, karena akan membuat hidupnya jauh lebih mudah. Louis lalu berkata untuk serahkan dokumen itu padanya. Awalnya staf mengiyakan, tetapi lalu menumpuk berkas lain di mejanya, lalu bertambah lagi tumpukan berikutnya, menjelaskan bahwa semuanya adalah kontrak yang akan datang. Seorang pria gemuk menawarkan bantuan, berkata bahwa memang sangat banyak. Tapi Louis curiga jangan-jangan ia dijebak, jadi ia memutuskan lebih baik menanganinya sendiri. Ia bertanya apakah cukup membandingkan pesanan dengan sistem. Staf itu mengangguk, lalu pergi sambil berkata panggil saja kalau butuh bantuan. Di luar, pria gemuk itu ditanya oleh rekannya bagaimana hasilnya. Ia menjawab Louis tidak mempercayainya. Mereka tertawa aneh, berkata itu sempurna. Karena jika pria gemuk yang menangani, dia bisa dituduh bila terjadi kesalahan. Tetapi sekarang karena Louis mengurus semuanya sendiri, dialah yang akan dituding bila ada kekacauan. Padahal, daftar di mejanya semuanya sudah salah. Jadi butuh waktu lama baginya, dan pasti hasilnya kacau. Mereka memuji rencana itu, mengatakan kalau perusahaan sedang sulit, jika Louis membuat kesalahan, dia pasti akan dipecat. Sekalipun presiden ingin melindunginya, rapat pemegang saham bisa dilakukan, dan dia tetap akan disingkirkan. Belum cukup, pria pirang menambahkan bahwa begitu mereka merilis video cabul Louis yang sudah mereka rekam, hidupnya akan hancur. Namun tiba-tiba sekretaris menghampiri Louis, mengatakan ada sekelompok orang yang ingin bicara dengan mereka. Orang-orang dari gang itu muncul, membawa sesuatu yang berbahaya. Sekretaris bertanya apakah Louis mengenal mereka. Ia menjawab iya, jadi tidak perlu khawatir. Ia berpesan agar sekretaris jangan ikut campur atau memanggil polisi, apapun yang terjadi. Sekretaris mengangguk, berkata akan menjaga rahasia. Begitu pintu ruangan tertutup, terdengar suara-suara aneh. Shan-an, salah satu pria itu, berteriak bahwa ruangan ini terlalu sempit. Sekretaris mulai curiga bahwa ia dalam bahaya, tapi teringat pesan Louis untuk tidak mengganggu. Tiba-tiba terdengar erangan aneh dari dalam. Ia bergumam, orang kaya benar-benar tahu cara bersenang-senang. Sementara itu, Louis benar-benar kewalahan. Data tidak cocok, sistem penuh kesalahan. Ia mencoba menghitung ulang, yakin kali ini akan berhasil. Saat itulah ponselnya berbunyi, Lin marah-marah, bertanya kenapa ia belum juga pulang membawa makanan. Louis merasa canggung, bertanya kenapa ia tidak memesan makanan online saja, karena ia butuh waktu. Tapi garis itu memperingatkan, kalau dalam 1 menit ia belum sampai di pintu, dia akan dipukuli. Adegan berganti ke restoran. Lin berkomentar bahwa makanan di dunia ini lumayan enak. Louis menawarkan mie usus babi, tapi ia langsung menolak. Louis bertanya kenapa ia belum bisa menguasai aplikasi pesan antar. Atau mungkin sebenarnya ia bisa, hanya ingin makan bersamanya. Tiba-tiba ia tersedak, tapi segera mengubah ekspresi dan beralasan bahwa pilihannya terlalu banyak jadi ia bingung. Louis berkata ia paham, lalu Lin bertanya bagaimana pekerjaannya hari ini. Louis menjelaskan bahwa ia sedang memeriksa dokumen keuangan, tapi semuanya kacau. Gadis itu menebak mungkin karena kurang fokus, tapi Louis yakin manajernya lah yang mengacaukannya. Ia tersenyum, berkata sebaiknya makan dulu karena makanannya enak. Namun tiba-tiba seorang pria botak di meja sebelah berteriak bahwa ia yakin ini bukan usus babi. Louis terkejut, bertanya-tanya kenapa baru sekarang ia ribut. Lin kebingungan. Louis memperhatikan saat manajer restoran datang, bertanya kenapa ia berteriak. Pria botak itu bersikeras bahwa jelas ini bukan usus. Manajer menuduhnya mencemarkan nama restoran tanpa bukti. Lin bertanya ke Louis hendak kemana. Louis lalu berdiri, meletakkan tangannya di bahu pria botak itu, dan bertanya kepada manajer apakah klaimnya benar. Ia mengangkat si pembuat masalah dan menuntut kompensasi karena sudah menghabiskan uang di sini. Manajer bersikeras tidak ada yang salah, tapi Louis mencoba membuatnya mengaku, berkata rasanya memang aneh, lalu mengancam akan memukuli jika ia tidak jujur. Akhirnya Koki mengaku bahwa usus itu sebenarnya dibuat dari kacang yang difermentasi. Sontak semua orang menuntut uang mereka kembali. Ketika Louis duduk lagi, Lin berkomentar bahwa di kerajaannya dulu, manajer seperti itu pasti mendapat hukuman ilahi. Namun ia tetap menghabiskan makanannya, berkata bahwa setidaknya pesanannya enak, jadi kali ini dimaafkan. Louis pun menyimpulkan dalam hati bahwa kemungkinan besar Zhang mengganti barang-barang asli dengan yang murahan untuk menipunya. Keesokan harinya, Louis kembali ke kantor. Zhang menghampirinya dan bertanya apakah dia sudah menyelesaikan dokumen. Louis menjawab bahwa dia sudah melakukannya dan bahkan telah mengirimkannya ke para investor. Tiba-tiba, Zhang berteriak bahwa ini adalah kabar buruk. Ia meminta maaf, mengaku telah melakukan kesalahan. Ia lupa memperbarui daftar pemasok dan malah menggunakan harga lama. Ia berteriak agar semua orang mendengar bahwa jika Louis menandatangani dan mengirim dokumen itu,
perusahaan akan kehilangan jutaan. Beberapa karyawan lain ikut bergabung, mengatakan hal itu akan berdampak pada seluruh perusahaan. Shannon muncul dan bertanya kesalahan apa lagi yang Louis buat kali ini. Namun, tampaknya Shannon mengalami malam yang buruk. Ia terlihat kesakitan, memegangi punggung bagian bawahnya. Zhang menanyakan apakah dia baik-baik saja. Shannon hanya tersenyum, mengatakan bahwa dia penasaran dengan semua keributan ini. Lalu ia berkata bahwa karena kesalahan Louis, tidak ada satupun karyawan yang akan mendapatkan bonus bulan ini. Karyawan lainnya marah, mengatakan bahwa mereka sangat mengandalkan bonus itu. Pria pirang menambahkan bahwa karena Louis sekarang adalah perwakilan presiden, maka dialah yang harus menjelaskan ini kepada semua orang. Namun, Louis kemudian mengungkapkan bahwa semua kontrak sebenarnya sudah dikirim dengan harga yang benar, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Shannon terlihat bingung mendengar klaim itu. Louis menunjukkan angka-angkanya, meminta mereka memeriksanya. Saat Zhang mengecek, ia mengonfirmasi bahwa angka-angka itu memang benar. Louis lalu menegaskan bahwa kesalahan Zhang hampir membuat semua orang kehilangan bonus mereka, jadi seharusnya dia yang memberikan penjelasan. Malu, Zhang mengakui bahwa dia membuat kesalahan besar, tetapi berkat saudara Louis, perusahaan terhindar dari kerugian besar. Shannon memotong, mengatakan bahwa meski Zhang salah, tidak ada kerugian nyata yang terjadi. Saat itu Louis berdiri dan mengatakan bahwa Master Shannon tampaknya sedang tidak enak badan. Ia menepuk bahunya, mendorongnya duduk di kursi, lalu berkata agar dia istirahat sejenak. Namun, Louis menambahkan bahwa dia lebih penasaran kenapa semua uang perusahaan justru berada di rekening Shannon. Para karyawan kaget dan berteriak, akhirnya mengerti mengapa bonus mereka selalu menghilang. Shannon mencoba berbohong, mengaku tidak tahu kemana uang itu pergi, bahkan berkata bahwa dia tidak akan berinvestasi di perusahaan ini kalau bukan karena Presiden Lin. Tetapi Louis hanya menyuruhnya berhenti berbohong. Terpojok, Shannon akhirnya mengaku bahwa dia ingat sekarang. Katanya, Zhanglah yang memindahkan uang dari rekeningnya karena membutuhkan dana. Ia bersikeras bahwa mereka hanya perlu berbicara dengan Zhang untuk mengembalikan uang itu. Louis menyindir bahwa bagus sekali melihat Shannon mau bertobat dan membongkar para pengecut. Namun, Shannon yang marah dalam hati bergumam ingin membunuh orang sialan ini. Sementara itu, para karyawan mengambil keyboard mereka. Louis mengatakan bahwa mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tak heran, sang manajer akhirnya dipukuli ramai-ramai dengan semua orang berteriak bahwa inilah alasan mereka selalu harus lembur. Setelah itu, Louis mendapat pesan dari Lin, yang seperti biasa, sedang kelaparan. Saat itulah ia teringat bahwa hari ini adalah jamuan keluarga Lin. Adegan bergeser ke rumah besar keluarga Lin, di mana seorang pria bernama Lin Wei sedang bersiap. Ia adalah saudara yang sebelumnya pernah mencoba membunuh sang permaisuri. Seorang pelayan menghampiri, memberitahunya bahwa para tamu sudah datang. Kemudian, sang tokoh utama bersama sang permaisuri telah tiba. Louis berkomentar bahwa tempat itu sungguh megah. Namun, sang permaisuri tampak tidak terkesan dan bertanya apakah keluarga Lin seharusnya tidak lebih menonjol. Louis mengatakan baginya pesta ini sudah sangat mewah. Tetapi ia menimpali bahwa dia tidak melihat sekalipun cola di sana. Wei lalu menghampiri Lin dan mengatakan bahwa nenek mereka khawatir dia tidak akan hadir. Ia mengabaikannya total. Bingung, Wei bertanya mengapa dia tidak berbicara, dan kenapa bersikap begitu dingin terhadap saudaranya. Louis maju dan menjelaskan bahwa dia tidak enak badan sejak kecelakaan mobil. Wei bertanya siapa dia. Lalu Louis memperkenalkan diri sebagai asisten presiden. Wei tiba-tiba menawarkan segelas anggur dan menunjuk kepala pan industri dan fiksu industri yang ada di dekat situ, menyarankan agar dia menyapa mereka. Setelah itu ia pergi. Lin bertanya siapa pria itu. Louis menjelaskan bahwa secara teori dia adalah saudaranya, tapi dia sendiri tidak begitu yakin. Yang dia tahu hanyalah pria itu belum berusia 30 tahun tetapi sudah menjadi kepala keluarga Lin. Perusahaan yang dimiliki Lin hanyalah salah satu cabang dari bisnis keluarga mereka. Lin berkata tempat itu membosankan dan penuh suasana yang tidak dia sukai. Ia lalu menatap gelas anggur dan berkata setidaknya minumannya terlihat bagus. Sebelum Louis sempat menghentikannya, ia meneguk semuanya. Seketika ia bertanya apakah itu alkohol dan mengapa rasanya begitu kuat. Louis menjelaskan bahwa teknik penyulingan modern sudah banyak berkembang, jadi kadar alkoholnya jauh lebih tinggi. Lin tampak kecewa, dan berharap ada cola. Seorang wanita pirang lewat sambil membawa nampan. Louis bertanya apakah ada cola. Wanita itu menjawab tidak, karena tamu VIP kelas atas hanya minum koktail semacam ini. Mereka tertawa, mengatakan orang desa macam apa yang menginginkan cola di acara seperti ini. Salah satunya berkata jangan bicara begitu, siapa tahu dia orang penting. Tapi yang lain menimpali bahwa itu mustahil. Paling-paling hanya bocah yang dibawa Nona Lin. Lagi pula, dia sudah mendengar rumor bahwa Lin Mayok akan dinikahkan dengan seseorang dari keluarga Pan di jamuan ini. Kini Louis mengerti alasan Lin diundang. Saat itu,
Ia melihat Lin dipanggil ke sebuah meja. Seorang pria berambut ungu berkata bahwa semakin tinggi seorang wanita naik, semakin tidak berharga dirinya. Seorang pria lain di depannya menimpali bahwa itu ucapan yang kasar, menyarankan agar ia minum saja. Namun pria berambut ungu itu bertanya apakah dia salah, sambil berkata bahwa wanita seharusnya fokus menjaga kecantikan dan mencari suami yang baik. Orang lain bertanya apakah dia punya seseorang dalam pikiran. Ia menjawab tidak begitu tertarik setelah melihat istri ke-12 ayahnya kabur membawa uang. Namun ia menambahkan bahwa ayahnya masih kuat, baru berusia 60, dan masih sanggup punya anak lagi. Ia berkata bahwa ia selalu menasihati ayahnya agar tidak memilih wanita kelas rendah. Tetapi, seseorang seperti dia dari keluarga Lin pasti memiliki darah yang berguna. Ia meletakkan potongan daging ham di bahunya, dan bertanya apa pendapatnya tentang tawarannya. Melihat itu, Louis merasa khawatir karena tahu semua tamu di acara ini adalah orang-orang berpengaruh di kota. Namun melihat Lin marah, ia memutuskan tidak peduli. Ia meraih lengan pria bodoh itu dan memelintirnya. Panik, pria itu bertanya apakah Louis tahu siapa dirinya dan menuntut dilepaskan. Saat Lin bertanya-tanya apa yang dia lakukan, Louis justru menggunakan kesempatan untuk mengejutkan semua orang. Pria itu akhirnya lepas dan bertanya siapa Louis. Apakah dia sudah gila? Louis memperkenalkan diri sebagai asisten Nona Lin dan berkata bahwa dia justru sedang menolongnya. Tetapi pria itu menunjuk Louis dan mengancam bahwa jika dia tidak memberi penjelasan yang benar, dia akan mendapat masalah besar. Louis berbohong, mengatakan bahwa dia seorang dokter dan urat saraf pergelangan pria itu rusak. Pria itu tidak mudah tertipu dan bertanya apakah itu cara Louis bermain. Ia lalu memanggil pengawalnya dan menyuruhnya mengurus masalah ini. Ia juga berkata kepada semua orang untuk melihat apa yang akan terjadi jika mereka bermain-main dengan keluarga Pan. Louis menyuruhnya berhenti bertele-tele dan segera maju. Pengawal itu menyerang, dan berjanji akan membuat Louis menyesal dengan kata-katanya. Namun Louis dengan mudah menghindari pukulannya. Ia berkomentar bahwa meskipun teknik tinjunya tidak halus, cukup untuk menghadapi orang seperti itu. Dengan satu pukulan ke wajah, pengawal itu langsung tersungkur. Pria keluarga Pan itu panik, mengatakan bahwa pengawalnya adalah seorang kultivator tingkat 3. Orang-orang di meja berbisik bahwa orang skuad itu akan menonjol di kota manapun. Jadi siapa sebenarnya anak ini? Kemudian seorang tetua dari keluarga Lin datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Louis menjelaskan tentang perkelahian dengan pengawal, dan sang tetua bergumam bahwa dia pasti sudah gila. Pria keluarga Pan itu marah, bertanya apakah begini cara mereka memperlakukan tamu. Tetua itu gugup dan meminta maaf, berjanji akan menyelesaikannya. Tetapi pria dari keluarga Pan dengan dingin berkata agar melupakan saja rencana aliansi pernikahan. Anehnya, Lin berkata kepada Louis bahwa dia pikir semua ini justru akan menguntungkannya. Louis kaget, bertanya-tanya apakah dia tahu tentang sistem. Dengan canggung, dia berkata bahwa ia hanya melakukannya karena tidak suka pada apa yang mereka lakukan padanya. Tetapi Lin tidak mudah tertipu, menyatakan bahwa dia yakin ada lebih dari itu. Tiba-tiba tetua itu menunjuk Lin dan menuntut penjelasan, menuduhnya tidak menghormati keluarga. Ia mengklaim bahwa meskipun mereka tidak peduli dengan asal-usulnya yang rendah, mereka tetap membesarkannya dengan susah payah dan memberinya segalanya. Jadi kenapa dia membalas mereka seperti ini? Lin menoleh pada Louis, bertanya siapa pria itu. Louis menjawab tidak tahu, mungkin hanya tetua acak dari keluarganya. Tetua itu terus berteriak, mengatakan bahwa keluarga mereka terpandang tapi sekarang terhina karena dirinya, dan dia harus meminta maaf pada tuan muda dari keluarga Pan itu. Louis menyuruhnya tenang, mengatakan dia akan mengurusnya, tapi Lin mengabaikannya. Ia justru bertanya kepada sang tetua apakah mereka benar-benar menganggap diri mereka bangsawan dan elegan. Karena baginya mereka hanyalah orang-orang tanpa moral yang hanya peduli penampilan. Dari percakapan yang ia dengar, dia sudah tahu bahwa mereka hanya peduli pada reputasi dangkal dan tidak memberi kontribusi nyata. Ia melanjutkan kata-katanya hingga membuat sang tetua terdiam, lalu bertanya apakah ada yang salah dari ucapannya. Ia menambahkan bahwa jika mereka menunggu permintaan maaf darinya, sebaiknya menunggu sampai ia di dalam peti mati. Penghinaan itu begitu besar hingga pria malang itu jatuh pingsan, kepalanya terbentur lantai. Tetua itu bangkit lagi, berkata bahwa dia pasti sudah gila berani bicara begitu, tetapi dia hanya berkata bahwa jika diizinkan, dia akan pergi. Namun, tetua itu memperingatkan bahwa semua yang diberikan kepadanya akan diambil kembali, dan dia akan diusir dari keluarga. Saat itu, seorang pria lain angkat bicara, meminta mereka menunggu. Ia memperkenalkan diri kepada Louis, menyanjung kemampuan Louis, dan ingin tahu siapa gurunya. Louis menjawab bahwa dunia bela diri itu luas dan beragam, tidak mudah menceritakan detail kehidupannya. Namun kemudian Wei maju, mengatakan bahwa memiliki dukungan kelompok bela diri seperti itu akan sangat baik. Ia meminta Louis menjelaskan. Louis hanya menjawab bahwa bukan berarti ia tidak mau, hanya saja ia tidak pernah memiliki guru resmi.
Ia hanya mendapat bimbingan dari beberapa tokoh terkemuka. Lin Wei menenangkan semua orang, berkata bahwa hari ini bukan saatnya membicarakan bisnis. Ia hanya ingin tahu hubungan Louis dengan Lin Miok. Ia menjelaskan bahwa selama ini dia hanya pernah melihatnya bersama satu orang lain. Namun melihatnya bersama pria muda berbakat seperti Louis membuatnya lega sebagai seorang kakak. Orang-orang di sekitarnya mengejek Lin Wei, mengatakan bahwa sebelumnya dia bahkan rela menikahkannya demi aliansi. Sang permaisuri kemudian berkata ia bosan dengan semua obrolan ini dan saatnya pergi. Wei melambaikan tangan, mengatakan tidak akan ikut campur lebih jauh. Tiba-tiba seorang pelayan mendekat, mengatakan ada telepon berdering. Namun Lin memperhatikan sesuatu, menunjuk pelayan itu, dan menyuruhnya mendekat. Ia memerintahkannya untuk membeli 5 peti cola, bukan hanya untuk rumahnya, tetapi untuk semua kediaman keluarga Lin. Kakaknya kebingungan, tidak tahu maksudnya. Lin lalu menyuruhnya bertanya pada pelayan kenapa dia berbisik tentang para tamu. Louis teringat bahwa itu pelayan yang sebelumnya menyebutnya miskin. Untuk menjaga muka di depan adiknya, Wei segera memerintahkan pelayan itu mengambil semua cola, meski harus berjalan kaki. Beberapa saat kemudian, mereka berada di warung kaki 5. Louis berkomentar bahwa tidak ada yang lebih nikmat daripada camilan larut malam. Sambil memegang cola, Lin berkata akan lebih enak jika dingin. Louis menawarkan bir, berkata bahwa itu cocok dengan makanan di sini. Ia bertanya apa itu. Lalu Louis menjelaskan bahwa itu minuman beralkohol dengan rasa berbeda. Ia mencobanya dan berkata rasanya berbeda dengan minuman di masanya, tetapi mirip dengan cola. Namun, ia menegaskan tidak akan pernah menukar cola dengan itu. Louis berpikir bahwa minum dari kaleng yang sama akan jadi ciuman tidak langsung, dan buru-buru berkata ia akan mengambil sedotan baru. Saat itu, Lin melihat 2 pria mengancam seorang gadis muda. Mereka berkata dia pasti tidak ingin pacarnya tahu tentang ini. Keluarganya berutang banyak uang, tetapi jika dia ikut dengan mereka, hutang itu bisa cepat lunas. Lin terus mengamati dengan tenang. Gadis itu menolak, mengatakan tidak mau. Salah satu pria memperingatkan bahwa dia tidak punya pilihan. Pria lain mulai mendorongnya, mengatakan akan cepat, sampai akhirnya botol pecah di mulutnya. Ternyata Lin yang melakukannya. Ia bertanya apakah dia tidak ingin minum. Para pria mendekat, mengatakan perempuan sialan ini berani sekali. Namun sambil melihatnya makan, salah satu berkomentar bahwa minum bersama dia mungkin menyenangkan. 10 detik kemudian, ia kabur ketakutan, berteriak minta tolong. Semua dipukuli habis-habisan dan pria malang itu menangis, menyebut wanita itu monster. Tetapi ia menginjaknya dan bertanya kenapa buru-buru pergi. Katanya ia hanya berniat menekan semua meridian tubuhnya dan menyedot energinya, atau mungkin memaksa tubuhnya menimbun energi sampai meledak. Pria itu menangis, hanya ingin kabur. Louis mendekat, bertanya apa yang mereka lakukan hingga membuatnya marah. Ia menjawab tidak ada hal serius, hanya ingin memberi pelajaran. Sementara itu, gadis yang diselamatkan berterima kasih karena telah diselamatkannya dari lintah darat. Ia menjelaskan bahwa ia sedang diancam, dan saat itulah Lin membantunya. Pemilik warung memotong, menuntut siapa yang akan membayar kerusakan. Tiba-tiba polisi datang. Saat mulai menangkap para pria, mereka menuduh gadis itu yang mematahkan tulang semua orang. Louis tahu ini bisa jadi masalah dan meminta gadis itu bersaksi seperti yang baru dia ceritakan. Namun, ia lari sambil berkata bahwa jika bersaksi, keluarganya akan dalam bahaya. Lin berkata bahwa itu tidak masalah. Louis membalas bahwa mudah baginya mengatakan itu, tapi semua orang di sini akan bersaksi melawannya. Saat polisi mendekat, ia berkata bahwa dalam situasi seperti ini, cukup mengatakan yang sebenarnya. Tapi Louis menarik tangannya, berkata itu tidak akan berhasil kali ini, lalu kabur sambil berteriak bahwa kalau mereka tinggal, akan sangat berbahaya. Pemilik warung yang malang hanya bisa menunggu siapa yang akan membayar. Beberapa saat kemudian, mereka beristirahat di jembatan. Louis berkata untung saja dia melatih teknik itu. Kalau tidak, ia tidak akan sanggup berlari sejauh ini. Ia yakin dia bukan penjahat di cerita ini, tapi berpikir sang permaisuri harus lebih berhati-hati. Tiba-tiba, Lin melemparkan tubuhnya ke arah Louis dan bertanya apakah dia mau ikut dengannya ke dunia asalnya. Muka Louis memerah dan bertanya apa maksudnya. Lin mendekat, menggenggam wajah Louis, lalu mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Kim Ying. Adegan berganti, mereka masuk ke rumah Louis. Ia melihat sesuatu berwarna pirang di sofa, bertanya-tanya siapa itu. Saat mendekat, ia kaget karena ternyata temannya meninggalkan boneka tiup di sana. Ia menyuruhnya menunggu sebentar sambil membersihkan ruangan. Kemudian mereka duduk, dan Louis bertanya tentang memanggilnya Kim Ying. Ia menjelaskan bahwa dalam tubuhnya ada jiwa lain yang terhubung dengan dirinya. Jadi tubuh Lin Miok mengandung jiwa Kim Ying, tetapi jiwa itu juga terhubung dengan satu jiwa lagi. Saat ini, jiwa yang terhubung itu mengambil alih tempat Kim Ying.
Ia menjelaskan bahwa karena ia minum alkohol, jiwa itu bisa mengambil alih. Ia meraih wajahnya dan berkata bahwa jika Louis bisa membantu Kim Ying, dia akan berhutang selamanya. Ia menawarkan untuk mewariskan semua pengetahuan yang ia miliki. Tidak seperti penyihir asli yaitu permaisuri, ia mengklaim punya ilmu yang sangat besar. Louis masih bingung, mencoba memahami maksud wanita ini. Ia bertanya bagaimana ia bisa membantu. Ia berkata ia butuh bantuan untuk melepaskan segel di bahunya. Sambil menggenggam lengannya, ia berkata akan mengajarinya teknik untuk melepaskan segel itu, atau setidaknya mengurangi efeknya. Louis berkata tidak apa-apa, dia akan mencoba membantu, tapi tidak perlu membayar kembali. Ia bertanya apakah cukup menghantam segel itu dengan energi, dan ia menjawab ya. Namun Louis justru memukulnya untuk membuat dia pingsan, sembari bergumam bahwa urusan tukar-menukar jiwa ini sudah keterlaluan. Adegan bergeser ke keluarga Lin yang mengetuk pintu sebuah rumah. Seorang wanita berambut ungu menjawab, mengatakan bahwa mereka seharusnya sudah menerima pesan bahwa sang tuan tidak akan muncul malam ini. Lin Wei menenangkannya, mengatakan mereka tidak akan memakan banyak waktu, lalu menjelaskan bahwa Tuan Wang telah tiba di kota dan mereka sudah menyiapkan jamuan. Namun, mereka menyadari seorang tetua lain tidak hadir, sehingga khawatir kalau ia sedang sakit. Wanita itu menjawab bahwa sang tuan baik-baik saja dan mereka tidak perlu khawatir. Ia kemudian menutup pintu di hadapan Lin Wei, meninggalkannya frustrasi karena hanya ingin menyampaikan pesan. Rombongan itu menggerutu bahwa lelaki tua itu benar-benar menyulitkan hidup mereka. Lin Wei menasihati agar mereka tenang, mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun di kota yang bisa menentang Tuan Wang. Ia lalu pergi sambil menekankan agar mereka tidak merusak hubungan dengan keluarga Wang. Wanita itu masuk kembali ke dalam rumah dan memberitahu sang tuan bahwa ia sudah mengusir para tamu. Sang tuan berterima kasih, mengatakan sebenarnya ia bisa saja menemui mereka, namun lebih memilih menghabiskan waktu bersama cucunya. Cucunya, Xiao Tu, bertanya mengapa ia diperlakukan demikian. Kakeknya menjawab bahwa itu karena ia terus-terusan membicarakan kekalahannya dari seorang pemuda yang berlatih jauh lebih sedikit darinya. Xiao Tu meminta maaf, tapi menegaskan bahwa Louis memang hebat dan sang kakek akan mengerti setelah bertemu dengannya. Sementara itu, di rumah Louis, sang permaisuri berkomentar bahwa ia tidak pernah menyangka akan mengalami hari seperti ini. Louis menjawab itu semua berkat minuman keras modern. Lin kemudian melihat memar di keningnya dan bertanya apa yang terjadi. Louis tampak menghindar dan mengatakan mungkin ia tidak sengaja membenturkan kepalanya. Louis memberikan minuman padanya sambil bercanda tidak menyangka toleransinya terhadap alkohol begitu rendah. Lin menjelaskan bahwa itu karena ia jarang mengalami hal-hal duniawi dalam tubuh fana ini. Saat hendak minum, Louis bertanya soal dua kepribadian dan seseorang bernama Raja Ming. Lin langsung memuntahkan minumannya. Terkejut, lalu bertanya apakah Louis benar-benar bertemu dengan Raja Ming. Louis mengiyakan dan menjelaskan bahwa seorang wanita memperkenalkan diri sebagai roh yang terjebak di dalam tubuhnya, meminta bantuan untuk keluar. Lin membenarkan hal itu. Raja Ming adalah roh yang ia kurung dalam sebuah artefak untuk terus memperkuatnya. Louis terkejut dan bertanya seriuskah ia, serta bertanya bagaimana mungkin seseorang bisa mencuri roh orang lain. Lin menjelaskan bahwa caranya adalah dengan menguliti seseorang ketika masih hidup, mengekstrak cairan tulang belakangnya, lalu menyiksa tanpa henti hingga jiwa terlepas dari tubuh dan disegel ke dalam artefak. Ia kemudian bertanya, apakah Louis menyesal sudah menolong orang yang salah? Louis dengan tenang menjawab tidak. Ia sudah membuat pilihan yang tepat. Setidaknya dengan menolong Lin, walau sedikit ia sudah tahu Lin orang seperti apa. Sedangkan dengan Raja Ming, ia sama sekali tidak tahu apa tujuan sebenarnya. Lin mengatakan bahwa Louis memang mengambil keputusan bijak, karena jika Raja Ming terbangun, ia pasti akan membunuh mereka berdua. Louis mulai merasa ada yang janggal dan seperti sedang ditipu. Lin kemudian mengeluh sakit di bahu, dan Louis, yang oportunis, menawarkan pijatan. Namun tiba-tiba temannya, Wu, masuk dan melihat mereka. Ia menuduh Louis berbohong tentang kerja lembur, padahal jelas ada di rumah. Wu melihat Lin dan langsung berkata ia akan pergi agar mereka bebas berdua. Tapi sebelum pergi, ia menarik Louis dan menggoda apakah ia sedang melakukan hal-hal dewasa di depan bonekanya di sofa. Louis mendorongnya pergi, menyuruh berhenti meninggalkan boneka tiup sembarangan. Sementara itu, Lin dengan tenang menyantap makanan yang dibawa Wu. Wu bertanya apakah Lin benar-benar bosnya. Louis mengiyakan. Wu menjadi antusias menawarkan berbagai hal. Ia menggeledah laci dan mengeluarkan kantong mencurigakan, berisi permen yang dibelinya 3 hari lalu. Permen itu ingin ia hadiahkan pada Lin. Louis protes, mengapa Wu menyembunyikan permen itu di dalam kaus kaki kotor. Lin menonton mereka berdebat sambil berkata suasananya terasa familiar. Wu kemudian memohon-mohon pada Louis agar membantunya menghadiri acara artis idolanya. Masalahnya, tiketnya sudah habis. Wu tahu dia bekerja di Lin Corporation dan berharap bisa membantunya. Louis menyuruhnya berhenti mengejar seleb internet,
mengingatkan saat terakhir kali ia menggesek kartu kredit sampai habis, tapi Wu menjawab Louis tidak akan pernah mengerti arti cinta sejati. Wu menunjukkan foto artis idolanya, dan bersumpah tidak akan merepotkan Louis lagi jika dia bisa membantunya sekarang. Louis akhirnya setuju membantu mendapatkan tiket. Beberapa waktu kemudian, Lin menulis beberapa jimat. Wu merasa heran dan bertanya apakah dia gila. Louis menjelaskan dengan santai bahwa ia memang pergi ke Pegunungan Long dan menikmati kegiatan itu. Lin menyerahkan satu jimat dan menyuruh Louis mengalirkan energi sejati ke dalamnya. Louis, yang berhati-hati, bertanya dulu apa fungsinya. Lin menjelaskan bahwa jimat itu sederhana, hanya untuk membantunya mengumpulkan lebih banyak energi. Karena ia akan segera naik tingkat, jimat itu akan sangat berguna. Louis bertanya apakah langit tidak akan menghukumnya jika menggunakan itu. Lin menjawab, Louis masih terlalu jauh untuk diperhatikan oleh langit. Lalu ia berdiri dan berkata akan kembali berlatih, karena tak bisa membuang waktu. Saat Lin bilang akan kembali berlatih, Louis pun melihat ini sebagai kesempatan bagus untuk menemani Wu ke acara seleb internet itu. Keesokan harinya, acara berlangsung. Zhang, manajer dari kantor, yang sering membuatnya kesal, adalah orang yang berhasil mendapatkan tiket untuk Wu. Ia menyerahkannya lalu pergi, menyuruhnya bersenang-senang. Wu berterima kasih, memanggilnya saudara sejati. Di tempat acara, Louis bertanya apa sebenarnya acara ini. Wu menjawab bahwa acaranya bertema urban farming seharian, tapi yang penting bukan itu, melainkan siapa yang tampil di atas panggung. Sang selebriti menyapa para penggemar dan berterima kasih atas dukungan mereka. Wu bertanya pada Louis, apakah artis idolanya cantik? Louis mengiyakan, tapi menambahkan bahwa seorang perempuan sebaiknya tidak hanya mengandalkan penampilan. Sang selebritas mendengarnya dan tampak tidak senang. Tiba-tiba seorang pria lain naik ke panggung. Dan gadis itu berkata bahwa mereka harus mendukung semua pedagang untuk membangun kota yang lebih baik. Ia melepas sandalnya dan melangkah ke arah pria itu seolah berencana melakukan sesuatu yang aneh, dan berkata bahwa orang yang tidak mau mendengar nasihat pantas dihukum. Wu langsung berteriak ingin dihukum juga. Pria yang sedang dihukum tampak menikmatinya. Sementara Louis merasa ada yang aneh. Mendadak, pria itu menggigit kaki sang selebriti. Gadis itu terkejut, bertanya apakah dia bukan aktor. Louis dengan cepat menariknya, berkata ia akan membantu. Namun pria itu terus menggigiti kakinya sampai Wu menubruknya dan menyuruhnya minggir. Kedua pria itu saling menatap tajam sebelum sama-sama terkena pukulan. Penonton panik dan berteriak agar Louis melepaskan sang gadis. Yan Yan, nama sang gadis, justru mengabaikan semuanya dan menghampiri Louis. Berterima kasih karena sudah menyelamatkannya tepat waktu. Dengan penuh emosi, ia berkata jika bukan karena Louis, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Wu, yang sudah tergila-gila, bergumam bahwa pesonanya memang sulit ditolak. Namun, orang-orang di sekitar melihat Yan Yan menggenggam tangan Louis dan marah, menyuruh melepaskannya. Louis mencoba menjelaskan ada yang salah, tapi anehnya ia tak bisa melepaskan tangannya sendiri. Yan Yan tersenyum dan bertanya apakah ia tampak lebih kuat dari dugaan Louis. Sementara itu Louis merasa ia sedang dipermainkan. Akhirnya, Yan Yan melepaskan tangannya dan berkata ia yakin Louis bisa menghadapinya. Tapi Louis memutuskan kabur dari kegilaan itu. Kemudian, di sebuah gang, Louis terengah-engah setelah berlari. Tiba-tiba muncul seorang pria berbaju jas, berkata akhirnya ia menemukannya. Louis meminta agar pria itu bersikap masuk akal, menjelaskan bahwa Yan Yan yang gila, bukan dirinya. Namun, sebelum ia selesai bicara, pria itu hampir menebas lehernya. Louis bertanya siapa dia, tapi pria itu justru penasaran bagaimana ia bisa menghindar. Ia lalu menuduh Louis terlibat dalam kematian putra seorang tetua. Louis menyadari pria itu memiliki energi yang sama dengan orang-orang yang pernah menyerangnya. Kemudian ia melesat ke belakang pria itu dan memukulnya hingga menabrak dinding. Louis mendekat dengan satu tangan di saku, berkata ia masih menyisakan beberapa tulang rusuk agar bisa mendapatkan informasi. Tiba-tiba, sebuah bola hitam melesat dan hampir menghantamnya. Seorang pria botak muncul, bertanya mengapa Louis begitu cepat. Dua orang lain muncul di belakangnya, berkata sebaiknya mereka menghabisinya bersama lalu membagi hadiah. Louis ragu bisa melawan 3 orang sekaligus. Saat itu, Wu muncul, berkata akhirnya ia menemukan Louis dan berterima kasih karena sudah melemparkannya ke arah Yan Yan tadi. Tapi ia langsung terdiam melihat para pria yang mengepung mereka, lalu bertanya apakah ia datang di saat yang salah. Pria botak menjawab, tidak, kau datang di waktu yang tepat. Wu hampir terinjak, menjerit minta tolong. Louis melancarkan serangan pada pria botak, tapi tahu situasi semakin sulit karena kini ia juga harus melindungi Wu. Ia menyuruh Wu lari ke arahnya, namun 2 pria lain menghadang, berkata tidak ada yang boleh keluar hidup-hidup. Tiba-tiba asap mengepul memenuhi udara. Dalam kekacauan, salah satu pria tanpa sengaja menendang temannya sendiri. Mereka panik mencari Louis dan Wu, tapi sudah hilang. Yan Yan muncul,
menyelamatkan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka beristirahat. Yan Yan menjelaskan bahwa orang-orang itu berasal dari Legiun Bela Diri, sebuah organisasi bawah tanah berbahaya, tapi mereka tak akan berani mengejar sampai ke tempat ini. Wu tergeletak di tanah, tak percaya telah diselamatkan oleh Dewi idolanya. Louis berterima kasih pada Yan Yan, tetapi dia meminta agar hal ini tidak diceritakan pada siapapun, karena tidak ingin dikenal. Wu yang semakin tergila-gila bahkan mulai meragukan pikirannya sendiri, karena sempat menuduhnya iblis. Yan Yan tiba-tiba bertanya, apakah mereka bisa mendengar suara itu? Louis bertanya suara apa? Yan Yan menjawab, tentu saja suara detak jantungmu. Ia menjelaskan bahwa ia baru saja menyelamatkan Louis, seorang gadis polos dan rendah hati yang tidak meminta imbalan apapun. Maka wajar saja jika Louis berpikir ia sempurna sebagai calon istri. Louis langsung sadar gadis ini tidak waras. Di taman, Louis bertanya mengapa Yan Yan, yang jelas-jelas kuat, tidak melawan pria di panggung tadi. Yan Yan menjawab bahwa itu kebijakan perusahaan. Ia harus terlihat rapuh agar selalu ingin dilindungi orang. Louis hanya bisa prihatin, merasa temannya Wu selalu saja tertipu. Mereka lalu membicarakan Legiun Bela Diri. Yan Yan menjelaskan bahwa mereka adalah pembunuh bayaran yang mahir seni bela diri, organisasi bawah tanah yang cukup terkenal. Namun, jika Louis ingin tahu lebih banyak, ia harus datang lagi ke acara-acaranya. Ia bahkan menawarkan diskon 20% jika Louis cepat memutuskan. Tapi Louis sudah kabur lebih dulu, sadar bahwa ia harus menjadi lebih kuat untuk menghadapi ancaman ini. Louis ingat nasihat Lin tentang jade spiritual dan menghubunginya. Ia disuruh pergi ke toko giok, lalu mengalirkan energi untuk mengenali giok mana yang memiliki roh. Lin buru-buru menutup telepon karena harus berlatih lagi. Louis juga mendapat hadiah dari sistem karena melawan orang-orang di gang tadi, sebuah teknik baru. Saat mencobanya, ia sadar itu teknik penetrasi visual yang bisa melihat kerangka seseorang. Kecewa, ia mengeluh sistem itu seolah ingin menjadikannya dokter tulang. Kemudian, adegan bergeser ke pasar barang antik. Louis mencoba giok satu persatu, mengalirkan energi untuk memurnikannya. Pemilik toko heran, bertanya apakah Louis punya fetis giok karena tampak begitu bersemangat. Saat ditanya harga, si penjual bilang sepotong giok itu bernilai 2 juta. Louis menolak, berkata giok itu masih penuh kotoran. Lalu pergi sambil menggerutu bahwa penjual itu lebih kejam dari perampok ban. Tiba-tiba, Xiao Tu melihat Louis dan bertanya apa yang ia lakukan di sana. Louis menjawab ia mencari jimat giok. Xiao Tu berkata kebetulan mereka juga mencari. Ia lalu memperkenalkan Louis pada kakeknya, Tuan Wang. Wang berkata sudah mendengar dari Xiao Tu betapa kuatnya Louis karena berhasil mengalahkannya. Karena itu, ia ingin menantangnya berduel. Louis buru-buru menolak, berkata itu hanya berlebihan. Wang meminta maaf, katanya ia hanya penasaran. Xiao Tu lalu mengajak kakeknya pergi, berkata mereka bisa bertanding lain kali. Namun tiba-tiba, Wang mencoba memukul Louis. Louis pun sudah siap, dan berkata apakah Wang tidak terlalu tua untuk memakai trik kotor seperti itu. Xiao Tu panik, memohon agar kakeknya berhenti. Namun Wang merobek bajunya, memperlihatkan otot-otot yang membengkak, berkata ia tak akan membiarkan siapapun merebut kekaguman cucunya. Ia lalu meluncurkan hujan pukulan kepada Louis. Xiao Tu berteriak agar kakeknya berhenti, tapi Louis menjawab kini ia harus bertarung demi harga dirinya. Louis akhirnya menggunakan teknik penetrasi yang baru didapat, menggabungkannya dengan pukulan langit, dan berhasil mengenai titik lemah Wang. Sistem memuji keberhasilannya dan membuka teknik baru, tinju penetrasi. Mereka saling menyerang hebat. Namun akhirnya Wang berhasil mendaratkan pukulan keras di perut Louis, membuatnya memuntahkan cairan merah dan jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, Louis terbangun di jalan. Di depannya sudah ada Lin, yang menyindir bahwa ia tidak tahu kalau Louis punya kebiasaan tidur di jalanan. Louis heran kenapa dia ada di sana. Lin menjawab ia mendengar ada tungku penyulingan di dekat situ. Lalu menasihati Louis agar tidak sembarangan mencari masalah dengan orang yang lebih kuat. Louis menjelaskan ia terpaksa bertarung, dan bahkan menahan diri untuk tidak menghantam luka lama di bahu Wang, karena itu bisa berakibat fatal. Ia sempat bertanya apakah Lin benar-benar mengkhawatirkannya. Saat mencoba menggenggam tangannya, Lin menolak karena Louis masih kotor. Sementara itu, Wang, di tempat lain, bertanya-tanya kemana cucunya pergi. Ia mengakui dalam hati bahwa pukulan terakhir Louis cukup berbahaya, meski ia masih yakin dirinya lebih unggul. Ia menertawakan situasi itu sambil menahan sakit di bahu kirinya. Saat Xiao Tu kembali bersama Sister Ling, Wang segera berpura-pura pingsan agar tidak ketahuan.